Pagi hari ini kita akan mempelajari laju reaksi. Pernah memakan buah ini? Bagaimana cara kalian untuk menyimpan buah ini? Apakah kalian tahu apa saja nama sayur di atas? Apa yang akan terjadi apabila sayuran tersebut berada di meja selama 1 minggu? Setelah menyimak video tersebut, menurut kalian bagaimanakah cara untuk memperlambat pembusukan? Salah satu cara yang sering dilakukan adalah memasukkan sayuran atau buah ke dalam lemari pendingin atau freezer. Masyarakat meyakini bahwa dengan memasukkan sayuran atau buah serta makanan ke dalam kulkas maka makanan tersebut akan bertahan lebih lama. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut termasuk ke dalam cara untuk memperlambat laju reaksi pembusukan. Pendinginan yang dilakukan pada suhu rendah tersebut akan menghambat aktivitas mikroorganisme. Tetapi penurunan temperatur tersebut akan menurunkan laju reaksi. Hal tersebut dikarenakan energi kinetik molekul-molekul yang saling bertumbukan akan turun sehingga lebih sulit untuk mencapai energi aktivasi. Menurut kalian aktivitas apa lagi yang termasuk ke dalam cara untuk mempercepat laju reaksi atau memperlambat laju reaksi? Silahkan isi jawaban pada link barcode berikut. Cepat lambatnya proses reaksi kimia yang berlangsung dinyatakan dengan laju reaksi. Dalam ilmu kimia laju reaksi memberikan informasi tentang perubahan konsentrasi reaksi setiap waktu.
Orde reaksi menampilkan hubungan antara perubahan konsentrasi dengan perubahan laju reaksi. Nah, hubungan antara keduanya dinyatakan dengan grafik orde reaksi. Dalam contoh ini, orde reaksi reaktan HgCl2 adalah 1 dan orde reaksi ion oksalat adalah 2. Orde reaksi secara keseluruhan adalah 1 plus 2 sama dengan 3. Orde reaksi di sini, 1 dan 2, berbeda dengan koefisien stoikiometrinya, 2 dan 1. Orde reaksi 0. Grafik ini menunjukkan bahwa laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaksi. Pada grafik orde 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi pereaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga seterusnya. juga akan naik 2 kali lebih cepat dari awal. Begitu juga seterusnya. Orde 2, ketika konsentrasi dinaikkan N kali maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 N 2 kali. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2x, maka laju reaksi akan naik 2 pangkat 2, 22, atau 4x lebih cepat dari semula. Perlu kalian catat nih bahwa orde reaksi itu nggak bisa ditentuin dari bentuk persamaan reaksi. Orde reaksi hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen dengan mengubah variabel molaritasnya, reaksi berbentuk larutan dan gas. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia berlangsung karena molekul, ion, atau atom melakukan tumbukan. Tumbukan yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia adalah tumbukan efektif. Namun tidak semua tumbukan merupakan tumbukan efektif. Untuk menghasilkan tumbukan efektif, spesies-spesies yang bereaksi haruslah memiliki arah orientasi yang tepat satu sama lainnya dan memiliki energi yang cukup untuk bertumbukan.
Luas permukaan, jika ada pencampuran reaktan yang terdiri dari dua fasa atau lebih, maka tumbukannya terjadi di bagian permukaan zat. Nah, padatan yang bentuknya serbuk halus, punya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar kalau dibandingkan dengan padatan yang berbentuk lempeng atau butiran. Maka, berlaku bahwa semakin besar luas permukaan partikelnya, maka frekuensi tumbukan bisa jadi semakin tinggi. Inilah yang menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat.